Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Fajri dari PSIKB 2021 dengan NIM 4213550044. Baik, di sini saya akan membahas deadlock algoritma Ostrich. Algoritma Ostrich adalah suatu kondisi di mana sekumpulan proses tidak dapat berjalan kembali akibat kompetisi memperebutkan sumber daya. Seperti contohnya, ada persimpangan seperti simpang 3 atau simpang 4. Yaitu merupakan suatu kondisi di mana dua proses atau lebih saling menunggu proses yang lain untuk melepaskan resource atau sumber daya yang sedang dipakai. Karena beberapa proses itu saling menunggu, maka tidak terjadi kemajuan dalam kerja proses-proses tersebut. Di dalam artian, disebut juga kebuntuan. Kebuntuan yang dimaksud dalam sistem operasi ini adalah kebuntuan proses. Masalah yang biasa terjadi ketika banyak proses yang membagi sebuah resource yang hanya boleh diubah oleh satu proses saja dalam satu waktu. Dalam algoritma ini dikatakan bahwa untuk menghadapi deadlock ialah dengan berpura-pura bahwa tidak ada masalah apapun. Dapat diibaratkan seperti burung unta yang menempelkan kepalanya di pasir dan berpura-pura tidak terjadi masalah apa-apa. Hal ini seakan-akan melakukan suatu hal yang fatal, tetapi sistem operasi menanggulangi deadlock dengan cara ini tidak mendeteksi deadlock dan membiarkannya secara otomatis mematikan program sehingga seakan-akan tidak terjadi apapun. Untuk memastikan sistem tidak memasuki deadlock, sistem dapat menggunakan pencegahan deadlock atau menghindari deadlock. Penghindaran deadlock membutuhkan informasi tentang sumber daya yang mana yang akan suatu proses meminta dan berapa lama yang akan digunakan. Dengan informasi tersebut dapat diputuskan apakah suatu proses harus menunggu atau tidak. Hal ini disebabkan oleh keberadaan sumber daya, apakah ia sedang digunakan oleh proses lain atau tidak. Algoritma Ostrich terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada trade-off, yaitu merupakan metode penanganan deadlock dengan sistem di mana ada asumsi bahwa suatu masalah atau dalam hal ini deadlock jarang terjadi atau masalah tersebut belum tentu benar bisa saja sewaktu-waktu berubah atau bahkan akan terjadi kembali. Sehingga jangan terlalu terpaku akan satu masalah yang ada. Baik, yang kedua yaitu ada pendekatan hybrid. Pendekatan hybrid ini merupakan metode yang mengasumsikan masalah atau dalam hal ini misal deadlock sangat jarang terjadi atau bahkan tidak akan pernah terjadi sama sekali. Dan biasanya bisa saja beralih pada algoritma yang lebih kompleks untuk mengetahui masalah tersebut benar-benar terjadi atau tidak. Baik, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kalau ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.